Saya mau minta respon terlebih dahulu dari Pak Benny tadi. Pak Benny dipertanyakan sebenarnya peran PSSI kalau begitu di sini di mana? Kalau Anda tadi menyebutkan yang harus bertanggung jawab pada LIB. Tapi peran dari PSSI sendiri, kan tentu kan mereka harus mengawasi juga pertandingan sepak bola yang terjadi di Indonesia. Ya memang mereka memantau, tapi kan mereka sudah memberi mandat dan kuasa pada PT LIB untuk Liga 1, Liga 2. Lepas tangan begitu saja kah? Ya, dia memantau nanti selesai mungkin akan adakan meeting bersama PT LIB gitu. Tapi untuk saat ini biarkanlah mereka bekerja dulu, tuntas PSSI. Jangan mundur, kalau mundur enggak malah lebih repot. Biarkan aja nanti kadang dipanggil oleh tim pencari fakta, polisi. Kan pasti Pak Ibul juga dipanggil nanti diperiksa. Nah hari ini udah dipanggil, nanti kan semua dipanggil bawa-bawaannya. Tapi kalau memang dia mundur sekarang ya nggak akan tuntas masalahnya gitu. Penjelasan di hadapan TGIPF kami bacakan, pembelaan dari PSSI menyebutkan ada pasal 3, pasal tersebut berisi bahwa penanggung jawab setiap kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang timbul dari pertandingan yang dilaksanakan klub adalah panitia penyelenggara, bukan PSSI, Pak Benny. Itu memang betul, Panpel yang tanggung jawab. Karena Panpel itu kan ditunjuk oleh manajemen Arema. Saya dulu kok membuatkan SK untuk Panpel Persija, saya tanda tangan. Dia tanggung jawab. Oke. Peristiwa Kanjuruhan dan beberapa peristiwa lain yang terjadi di stadion, tentu sebelum peristiwa pasti ada peran PSSI. Mengetahui paling tidak atau memantau dan pasti ada hasilnya. Buat saya yang memudahkan, ketika seseorang tidak lagi memiliki status tertentu apalagi ketua umum, itu akan lebih mudah untuk mekanisme pertanggungjawabannya. Baik itu diminta oleh TGIPF ataupun kepolisian itu sendiri. Entah pidana atau sejumlah keterangan tertentu saja gitu, atau pencarian keterangan tertentu. Kenapa? Karena dia nggak punya status lagi, dia hanya fokus untuk menjelaskan kenapa peristiwa ini bisa terjadi dan apa yang dilakukan selama ini. Hanya itu konteksnya. Desakan mundurnya terhadap ketua PSSI itu bukan berawal dari sentimen belaka, tapi ada pertanggungjawaban yang selama ini coba ditanyakan tentang apa yang dia lakukan gitu. Itu konteksnya. Iya, jadi memang betul sih ya. Memang betul kalau orang mundur itu sebetulnya kan mempermudah proses penyidikan. Tapi saya agak sedikit kritik nih bahwa keinginan mendesak mundur itu bukan sentimen. Ini kita harus mengakui gitu ya. Memang pada sentimen kok ke PSSI. Jangankan kasus yang korban sampai 130. Mau dari prestasi, mau dari gimmicknya ketua umum kalau timnas menang, angkat-angkat piala, semua kan pada sentimen, pada ngomongin. Jejak digital menunjukkan itu gitu. Nah, lagi-lagi tentang sentimen ya ke PSSI, ini bisa kita lihat kemarin Pak Jokowi kan pidato tentang respon FIFA. PSSI nggak disebut sama sekali. Ini disambut euforia sama akun-akun sepak bola yang gede, sama media-media nasional, seakan-akan mereka mengatakan bahwa PSSI nggak dianggap lagi. Itu jelas sentimen, karena media-media ini nggak bisa berpikir jernih. Kolega FIFA yang paling baik ya, kolega terdekat mereka di Indonesia, itu federasinya. Jadi pengertian Indonesia anggota FIFA, itu bukan negara ansih, bukan pemerintah, tapi federasi sepak bolanya. Jadi nggak mungkin PSSI-nya nggak diajakin. Nah saya udah melihat ini memang pada sentimen ya, terlepas PSSI-nya lalai, PSSI-nya nggak benar kerjanya gitu ya. Tapi memang hal-hal sentimen ini saya pikir nanti malah bisa mengganggu. Karena apa? Karena dalam penegakan hukum nanti ya, sampai penyidikan, kalau sampai aparat kebawa sama opininya masyarakat yang gede ini, saya pikir juga ini jadi nggak benar. Soalnya kan dalam kasus ini gini Mas, kemarin aja soal FIFA kita yang tidak jadi mensanksi Indonesia, yang turun tangan itu kan menggunakan tangannya Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Pak Jokowi langsung. Keterlibatan PSSI-nya juga bahkan jadi sentimen kita semua. Oke, itu satu hal ya, itu harus diapresiasi. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kan begitu seakan-akan harmonis banget ya. Padahal selama ini kan yang namanya FIFA ini sama pemerintah agak sedikit alergi ya. Saya nggak bisa memungkiri itu pasti faktornya Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir ini kan member IOC ya. FIFA saja sangat menghormati kewibawaan IOC. Itu salah satu faktor gitu ya. Jadi kalau nggak ada Pak Erick Thohir, saya yakin sikap FIFA ya, terlepas dari ini tragedi, saya pikir nggak akan sehangat sekarang gitu. Iya, saya agak cukup kaget. Kenapa hal itu kita wajarkan gitu. Ya, terlepas dari kondisinya menurut beberapa orang akan menguntungkan atau tidak. Tapi ada lobby-lobby misalkan yang tadi disebutkan, itu justru kenapa kita harus wajarkan hal itu. Pertama gini, dorongannya adalah ada pelanggaran yang terjadi dalam peraturan FIFA. Oke,
ada beberapa pihak yang mesti diminta pertanggungjawabannya. Untuk konteks kepolisian, coba bayangin di kasus Kanjuruhan, publik itu diajak berbicara perihal kepolisian di stadion. Yang mana di stadion kita bicara soal sepak bola, soal sistemnya selama ini, prestasinya selama ini, tapi Kanjuruhan membawa kita membicarakan soal tindakan kepolisian, bayangin. Yang mana dari situ akan membawa kita ke sejumlah pertanggungjawaban lainnya. PT LIB, siaran TV, pemantauan PSSI selama ini. Artinya ada garis yang panjang seperti itu. Nah, konteks sentimen pasti tumbuh karena personal isu. Itu nggak bisa kita pungkiri juga. Dan tumbuh sewaktu-waktu atau dari waktu ke waktu itu juga nggak bisa kita pungkiri. Konteks sentimen yang saya maksud adalah untuk kita abaikan itu. Karena konteks permintaan pertanggungjawaban terhadap ketua PSSI itu konteksnya pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pencarian fakta oleh TGIPF, oleh kepolisian dan lain sebagainya kayak gitu. Di luar status yang dia miliki. Iya justru itu nih, misalkan contoh ya, tadi tentang main malam saja. Jadi gini, kita tuh harus menghormati tim ini ada yang sedang bekerja, jadi setiap update hukum itu kita hormati sebagai fakta baru ya. Fakta ditetapkannya Direktur PT LIB. Ingat kan awal-awal kan ini gara-gara main malam, gara-gara main malam. Nyatanya apa? Alasan polisi menetapkan Pak Ahmad Hadian Lukita sebagai tersangka bukan karena main malam. Ya, main malam itu jujur nih ya, waktu itu ada 2 big match kan, Persib Persija, Arema Persebaya. Kedua panpel ini minta main malamnya ke sore ya. Lalu kenapa yang dikabulkan itu cuma yang di Bandung ya? Saya nanya ke sumber saya, nggak usah disebutin ya sumbernya ya. Polisi mengatakan seperti ini. Kalau tetap mau main malam, maka harus tanpa penonton. Akhirnya berhitung lagi kan, akhirnya jadi main sore. Itu artinya apa? Itu artinya kesepakatan. Jadi tentang main malam ini bukan murni PT LIB saja, tapi memang kesepakatan. Dan di Malang gagal, ya mereka gagal berkompromi untuk mengambil kesepakatan jadi main sore gitu. Ya, jadi Direktur PT LIB ini harus diingatin lagi nih sama orang-orang yang masih ngebahas tentang main malam ya, bahwa penetapan tersangkanya itu karena masalah verifikasi stadion. Nah, terlepas bahwa main malam itu ternyata banyak dampak negatif nih. Karena angkutan jadi susah, karena minim angkutan, akhirnya supporter menumpuk, riskan kriminal, itu persoalan lain. Tapi kita bicara fakta hukum yang paling baru ditemukan oleh tim dan tersangka ini ditetapkan bukan karena main malam, tapi karena tidak melakukan verifikasi stadion gitu. Ya, Pak Jam, Ya. Pak Beni. Mungkin ya masalah main malam juga di luar negeri, seluruh dunia juga semua main malam ya kan. Gak ada yang main siang seperti itu. Memang ini kan kesepakatan antara PT LIB dengan hak siar. Ya, jadi mereka haruskan memainkan 2 partai harus siaran langsung. Ya kan masalah kemarin Panpel, polisi minta ke ketua Panpel minta main sore. Ya kan? Itu dari Panpel ditolak. Ya kan bukan PT LIB yang nolak. Ini Panpel. Ya kan? Mestinya Panpel diskusikan dulu sama PT LIB. Jangan mengambil sepihak, ya kan. Sebenarnya saya juga kayak kemarin ini kan, tadi bicara masalah FIFA segala macam, itu saya sedih loh. Dalam arti sepak bola ini adalah cabang olahraga lain daripada lain. Kalau Islam itu Al-Quran. Jadi kalau sepak bola ini ada statuta, ya kan. Harusnya FIFA itu yang tadi Pak Eko bilang alergi terhadap pemerintah, ya kan. Peristiwa zaman kapanpun juga, Menpora kita, Dubes kita nggak bisa masuk ke Swiss, ke FIFA. Itu betapa hebatnya FIFA. Nah ini tiba-tiba saya lihat kemarin dia mau datang ke Indonesia, berkantor di Indonesia. Kok tanpa pengetahuan PSSI, pemerintah. Ya ini juga semua ini jadi buat saya itu jadi tanda tanya gitu. Peristiwa Kanjuruhan, tibanya begini. Ini apa gitu. Kalau masalah kita lihat salah siapa Kanjuruhan, kan sudah tersangka 6. Itu jelas. Tapi kan apakah sudah cukup sampai di sana saja seperti yang disampaikan Pak Jamal cukup. tadi itu loh. Oh enggak cukup. Ya, kan Makanya cukup kan biarkanlah PSSI juga bekerja, ini bekerja, nanti kita ambil solusinya, kesimpulan gitu. Iya. Kalau sekarang PSSI ini mundur nggak bisa juga. Saya nggak tersangka setuju. yang Ini selama dikit nih, yang udah tentang main malam lagi-lagi ya.
Jadi ini artinya apa? Artinya bisa kita simpulkan bahwa polisi itu menganggap main malam mungkin salah satu faktor ya, tapi bukan pemicu. Artinya apa? Artinya mau main malam kek, tapi kalau nggak ditembakin tuh gas air mata itu nggak akan kejadian. poinnya gitu di loh. situ ya, Pak Jamal. Jadi begini, apa yang disampaikan tadi itu kan sudah kelihatan konkret ya dah. Kenapa kok yang digolkan Arema sama Persibaya? Karena ada kesepakatan bahwa penontonnya Persibaya tidak ada. Tidak hadir. Dan pertandingan itu 2 kali 45 menit clear. Selesai. Tidak ada masalah. Ini kan orang yang ribut ini kok bisa mati sekian banyak, ini ada apa itu loh ya toh. Berarti kalau konteksnya begitu, it's all about business. Nah, pasti ada. Kan sekarang sebagai panpel, kalau dia tidak pandai-pandai menghitung kan keliru. Anda katakan seperti itu. Misalnya kapasitas stadion, cuman sekian, terjual kasih sekian. Berarti kan tidak ada penonton Persibaya. Resiko tidak ada, 2 kali 45, clear. Wasit tidak ada masalah, pemain tidak ada masalah, bisa digiring semua, bisa diangkut keluar kok. Iya toh. Ini kan akibat gitu penanganan yang sosialisasi tentang pengamanan di lapangan ini yang salah. Iya toh. Lah rakyat katanya orang jual dawet tadi ide-idean ya injak-injakan ya pastilah orang enggak itu tadi yang kau tanya itu. Enggak pernah seumur hidup dia tahu matanya pedis. Ya toh napasnya nyeset, oh ya lari juga sama-sama lari tapi tidak ada jalan keluar. Ada tembok loster dijebol, banyak orang yang lolos dari tembok loster itu. Ya toh. Maka saya sangat menghormati pemerintah, khususnya presiden sudah menunjuk TGIPF. Biarkan TGIPF ini kerja. Kita jangan nambahi ngompor-ngompori supaya rakyat ini tenang. Kalau ini kerja tersangkanya oh jelas, tidak cuma 3 sama 3. Besok ada ketemu sekian. Orang akan lebih frekuensinya lebih turun. Ya, akan lebih turun. Arema itu kemarin sudah ngancam. Kalau sampai tidak ada yang ditersangkakan, kita akan turun di lapangan. Ternyata apa? Begitu diumumkan ada tersangkanya, baik itu dari pihak kepolisian maupun dari panitia pelaksana, langsung turun. Tidak ada turun ke jalan. Saya kan update juga sama wong itu wilayah saya. Tapi kan posisi para tersangka kemudian jeratan pasal dan juga perannya juga sudah clear. Itu Pak Jamal bukan jelaskan. wilayah saya untuk menerjemahkan itu. Yang tahu ya tim-tim itu ya toh. Sebenarnya bukan clear juga Mas. Kan masih ada pencarian lainnya. Ini makanya dikasih batas waktu 10 hari. Bisa aja nanti orang PSSI atau apa jadi tersangka. Jadi biarkan aja mereka bekerja saya itu dulu kalau gitu. berkomentar ada yang terlalu cepat menghukum itu ada. Misalnya Arema dihukum oleh Komdis. Arema ini salahnya apa? Dong ini klub. Ini kan maknya rakyat Malang. Ya, anaknya pada mati. Kok malah maknya dihukum? Bingung saya. Arema ini apa? Institusi saja dia. Ngokom itu ya penanggung jawab. Panpel yang Panpel. bukan Aremanya, bukan klubnya. Klubnya kan nggak salah. Iya. Klubnya hanya membahas pemain. Ini kan punya, you tahu klub itu. Dia mau menaungi pemain, menaungi tukang cadut, menaungi orang jual merchandise. Ribuan orang hidup dari klub ini. Iya toh. Tahu-tahu dengan cepatnya Arema dihukum. Loh, ibunya kehilangan anak segini banyaknya kok malah maknya dihukum ini. Ini pandangan saya yang sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Saya sebagai orang yang juga dekat dengan Arema. Ya Allah, saya sampai telepon. Ji, kon kok gelem Ji? Wis beb iki saiki lagi disedik. Semua lagi disedik. Kita tidak bisa ngomong terlalu lebih. Jadi kita nunggu. Oh ya wis, nek ngono kita hormati penyidik. Baik dari kepolisian maupun TGPF. Itu kita hormati. Kang Eko harus komentar sepertinya Ya, sudah Pak ingin Jamal. komentar ditahan Jadi dulu. Kita tahan dari dulu sisi boleh ya, yuridisnya. biar lebih utuh nanti informasinya usai jeda sesaat lagi untuk Anda.